kayak Allah tuh lagi ngasih bahagia ke kamu gitu. Gak apa-apa nangis, itu tuh mungkin nangisnya tuh sebagai rasa bentuk syukur itu kan, iya kan? Masih aneh aja. Gak apa-apa nangis mah, gak apa-apa nangis aja. Aku tuh orangnya tuh suka lupa tahu. Ya kan nih. Iya nih, manusia emang tempatnya lupa, tapi nih materi Al insanu aja. ma al insanu ma al khoto. Bukan. Oh, al insanu makanul khoto. Manusia itu tempatnya lupa. Ya udah, emang lupa itu sesuatu hal yang wajar, bro. Iya sih wajar. Elah, kenapa nih anak? Gak apa-apa. Berarti ini tuh Allah tuh kayak ngasih tahu, sok berarti kamu tuh harus gini 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 gitu ke kamu tuh. Bukan jadi sebagai tuntutan sih, tapi berarti Allah tuh kayak lagi pengen ngeamanahin sesuatu yang lain ke kamu gitu, biar ya kamu tuh kan biar bisa kesepian di kos gimana gitu. Jadi kan itu tuh bisa jadi bahan teman. Aku mah kayak kata Allah teh, sok Rahayu, malah nyebutin nama lagi, sok kamu mau dididik aku teh sabar dulu, belajar ke profesor terus. Kenapa aku tuh harus belajar ke profesor, biar profesornya tuh gak males gitu. Ya udah, gak apa-apa nih. Dan sekarang tuh gak apa-apa nangis, dan it's okay gitu kan, it's okay banget buat nangis. Aku pengen kupil tapi dia gak pakai kerudung. Nih gak bisa tuh kayak aneh aja gitu. Saya emang Misal apa? aku tuh ngerasa kayak aku tuh kayak masih banyak kekurangannya gitu. Ya gak apa-apa kan, nih aku juga pernah ngerasa kok ada di posisi itu, kayak ya Allah aku teh, misal nih aku juga pernah kok di posisi dimana aku ngerasa banyak banget kekurangan, tapi kok aku bisa tiba-tiba juara gitu kan. Mungkin Allah tuh kayak ngewujudin impian kita yang sebelumnya belum pernah kewujud. Eh kayak misalkan kamu tuh pengen sesuatu apa gitu, tapi Allah teh kayak gak ngabulin itu. Jadi Allah teh ngabulin sesuatu di yang lain gitu. Aku kemarin aja, sok coba kalau kamu pikir kenapa aku hilang cincin gak nangis. Pertama, karena aku saking banyaknya aku berpengalaman kehilangan sesuatu. eh jadi aku tuh mulai belajar ya, mungkin sebenarnya ada sesuatu yang Allah tuh pengen banget ambil dari aku, berharga gitu, tapi Allah tuh kayak lagi ngejaga aku, jadi ya udah deh aku ambil apanya gitu. Nah kayak kamu juga, kayak kok aku ngerasa kurang ya, kok aku ngerasa enggak pantas ya. Ya karena kadangkala kita tuh terlalu nyepelein diri kita sendiri, padahal kita tuh udah berusaha sebaik-baiknya gitu loh. Gak apa-apa banget, itu tuh bentuk kayak apresiasi Allah ke diri kita. Ya kadang kan kita jarang ada yang apresiasi, kadang kan kita nggak dilihat, atau mungkin kamu tuh pernah ada di posisi yang kayak gak pernah dilihat dari siapapun, tapi sama siapapun, tapi kamu tuh bekerja paling keras gitu, jadi itu tuh sebagai imbalannya. Jadi Iya kita, mah. iya kan, iya bisa jadi kan, kita gak pernah tahu loh sesuatu yang ngebuat kita bisa lebih baik tuh apa ya, eh, perkara apa yang kita lakuin, kita kan nggak tahu. Ya buah karena orang itu ngerasa terbantu, jadi Allah tuh kayak ngemudahin jalan kamu di ini gitu. Jadi aku juga ngerasa nggak selalu sejalan antara logika aku sama eh apa ya, takdirnya Allah gitu. Ya kalau misalkan kita ngelibatin sesuai logika terus mah emang sih bagus, tapi kadangkala sesuatu yang emang
nggak bukan ranahnya di logika itu nggak bakal nemu jalannya gitu, karena nggak bisa dilihat dari logika gitu. Seneng kan? Harusnya seneng, seneng dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata apa? Nih aku tuh suka ngerasa lupa tuh kayak gitu. Aku tuh suka pengen ya inget misalnya kayak pelajaran gitu, kayak aku tuh ngerasa kamu tuh kayak lebih mudah ngehafal daripada aku, tapi aku suka lupa Tapi tahu. contoh nih, contoh kenapa mungkin aku lebih mudah ngapal, padahal kita mungkin basically kamu pernah ngehafal itu, basically aku juga pernah ngehafal lah, sama sama di bidang itu, meskipun kuantitasnya kamu lebih banyak daripada aku kan. Nah tapi mungkin kenapa Allah tuh ngasih kamu pernah belajar itu, aku pernah belajar itu, biar aku tuh nemu passion aku, biar kita tuh bisa ngelihat kita tuh kelebihannya di mana sih, kita tuh berbobot gak sih di bidang itu. Nih contoh aku suka bingung gak kalau memahami konsep yang emang konsepnya itu nggak umum. Contoh lah yang dulu metafase anafase. Padahal itu kalau dilihat dari segi gambar aja itu tuh jelas ada perbedaan. Tapi karena aku gak bisa ngelihat konsep gak bisa ngelihat konsep mudah, gak bisa ngelihat konsep rumit tapi dengan tampilan yang mudah gitu. Jadi kan aku tetap gak bisa. Aku gak bakal bisa tiba-tiba hafal kalau aku gak ngerti dulu konsepnya. Tapi kamu mah kan secara enggak ngehafal pun kamu bisa memahami kan kata kamu, ini mah menurut aku. Kalau menurut aku mah kan itu teh apa sih, kromatin. Kalau menurut kamu mah apa cenah? Apa sih yang kutub-kutub? Kata kamu mah kan kutub-kutub tuh kan. Jadi aku mah harus emang spesifik jelas tuh kayak apa ininya gitu. Aku tahu dulu. Kalau kamu kan bisa ngeintervensi, bisa ngelihat meskipun bisa ngerti meskipun emang gak dijelasin dulu gitu kan. Nah, sedangkan aku gak bisa kan. Tuh jadi kita tuh punya kelebihan dan kekurangan yang emang bisa saling melengkapi gitu. Atau enggak, ya Allah perut aku. Atau enggak, jadi kita tuh punya kelebihannya sendiri-sendiri. Dan misalkan ketika kamu tuh kelebihannya di suatu konsep, kan pemahaman suatu konsep itu juga pasti ada kualitasnya lah. Misal kualitas yang aku 70, yang kamu misalkan 90, itu kan lebih tetap unggul kan. Yang secara logika itu tuh gak bisa dinilai sama matematika, gak bisa kelihatan secara fisik gitu, tapi bisa dilihat dari segi kualitas apa yang kita lakukan kan, ya kan. Jadi ayo berpikir positif bahwa semua tuh baik. Asik. Iya elah. Iya aku gini, aku sempat berdoa gini. Aku tadi ya, mungkin andai ya, aku tadi bersyukurnya gini, aku tadi berdoa gini di KP. Ya Allah, alhamdulillah, aku makasih banget aku tuh nggak dikasih rasa iri sama Allah ke kamu misalkan. So kalau secara logika ya, kalau aku orangnya kalau gini, aku mah nggak gini. Aku mah nggak mikir untung aja aku tuh nggak egois. Aku mah nggak gitu sih ya. Aku nggak gitu, aku pengen divalidasi sama kamu. Aku tadi bilang gini, ya Allah untung aja aku tuh nggak dikasih rasa sama Allah buat ngerasa iri atau ngerasa tersaingi sama kamu. Andai aja aku tuh dikasih rasa itu sama Allah, rasa ngerasa sama kamu tuh tersaingi banget misalkan, aku tuh mungkin malah kayak jadi orang yang sombong gitu loh. Karena aku ngerasa kenapa sih kamu misalkan, kenapa sih kamu tuh lebih tinggi nilainya, kenapa aku enggak misalkan gitu ya. Tapi aku tuh tadi ngerasa pas sholat ya, pas aku di KP, aku ngerasa bersyukur banget setelah tahu info itu kan, kayak ya Allah, aku ngerasa seneng banget gitu kan pas tahu maksudnya kamu kan yang kayak wah gitu kan, kayak bedul kayak kalau misalnya kayak wih keren banget, gile sumpah, aku sekosan gitu kan sama
sama gitu kan, sama yang tertinggi gitu kan, aku tuh kayak ngerasa keren sih, maksudnya gila gue belajar sama orang yang gitu kan, tapi kan nggak semua orang tahu kualitas kamu gitu kan, gitu kan, mungkin ada orang-orang juga mungkin ada yang mikir, ih ada ke aku, apa sih dia mah misal gitu, dia mah gak bisa diajak kerja sama dengan baik, dia mah gini, contoh aja, si Eta mah pasti gak bisa diajak ke MC, tapi kan kita gak pernah tahu dalamnya, atau misalkan ke kamu, ada si Eta mah misal kayak gak aktif organisasi, pasti gak bakal gede lah ininya ya gitu kan, tapi kan kita gak ada yang tahu kan, maksudnya takdir kita, terus apa yang akan kita alami tuh gak tahu, bahkan rasa sombong yang sedikit pun rasa sombong yang ada di dalam diri kita, menurut aku mah itu tuh bakal berpengaruh banget ke kita tuh. Aku ngerasa gitu loh, kayak mungkin nih apa yang ngebedain kita sama orang lain, ada yang gak bisa orang lain lihat, contohnya misal mungkin dia bisa aja gede kan, tapi apakah dia tuh pernah iri ke orang lain, bisa aja, tapi misalkan kamu enggak, kan itu tuh enggak bernilai di mata manusia ya gak sih, tapi kan kalau misalkan di mata Allah mah dia tuh bernilai kan, iya kan.